Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak hanya menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang di Gaza, namun IDF juga diserang wabah penyakit berbahaya hingga membuat 18 tentara harus dievakuasi dari medan perang. Dilansir dari Roya News, hal itu dilaporkan oleh surat kabar Ibrani Yediot Ahronot pada Senin 4 Desember. Dalam laporan itu menyebutkan para tentara terjangkit wabah disentri atau bakteri Shigella. Para tentara Israel juga mengalami gejala diare dan muntah. Menurut Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum Asuta di Asdod, wabah tersebut merupakan penyakit yang sangat serius. Infeksi bakteri Shigella sendiri terjadi melalui kontak langsung antara individu atau melalui makanan. Selain itu, kasus penyakit usus dan keracunan makanan juga meningkat drastis selama beberapa minggu di kalangan tentara Israel. Akibat serangan penyakit tersebut, setidaknya 18 tentara pendudukan ditarik mundur dari medan perang. Para tentara tersebut dibawa ke pangkalan pelatihan brigade untuk menerima perawatan medis. Pangkalan militer Israel yang diduga digunakan untuk menampung rudal berkemampuan nuklir menjadi sasaran rudal Hamas. Serangan itu pun diklaim mengakibatkan ledakan dan kebakaran hebat di area gudang tersebut. Dilansir dari i24 News, serangan itu terjadi pada 7 Oktober 2023 silam. Namun serangan tersebut tidak mengenai gudang senjata nuklir itu secara langsung. Meski demikian, serangan tersebut menghantam 300 meter dari sasaran. Akibat serangan tersebut, pangkalan Sdot Mika di Israel Tengah yang berada di area sekitar gudang dilaporkan meledak hebat. Terlihat dari citra satelit, kebakaran besar juga terjadi karena dipicu oleh tumbuh-tumbuhan kering. Diketahui sebelumnya Israel tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan persenjataan nuklir di lokasi tersebut. Namun sejumlah sumber Israel menegaskan bahwa negara tersebut setidaknya memiliki sejumlah kecil senjata nuklir. Seorang tentara asal Inggris, Benjamin Needham, tewas mengenaskan di jalur Gaza. Ia terbunuh setelah 2 hari masuk ke medan perang membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk perang dengan Hamas. Terkait kematian pria berusia 19 tahun tersebut, keluarganya pun memberikan kesaksian mengejutkan. Dilansir dari Sky News, Needham tewas saat perang dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 3 Desember. Adiknya Orly Ferris mengatakan, Needham baru masuk ke Gaza pada hari Jumat dan langsung meninggal pada hari Minggu. Namun ia mengaku bahwa pihak keluarga tidak mengetahui rinci pasti mengenai apa yang dilakukan Needham di Gaza. Terlebih 2 minggu sebelum tewas, Needham baru merayakan ulang tahunnya. Pasalnya, Needham juga baru menyelesaikan masa magangnya dan tengah melakukan pelatihan profesional. Diketahui Needham terbunuh bersama 2 rekannya saat perang melawan Hamas pada hari Minggu. Needham sendiri memiliki kewarganegaraan ganda, ia kemudian pindah ke Israel bersama keluarganya 10 tahun yang lalu. Pria yang berasal dari Zikron Yaakov itu bertempur dengan Batalion 601 Korps Teknik Tempur. Gudang senjata Israel yang menyimpan 25 hingga 50 peluncur rudal Jericho menjadi sasaran roket Hamas. Akibat serangan tersebut, Israel nyaris runtuh. Kebakaran hebat juga terjadi di area tersebut dan meluluh lantakan fasilitas penyimpanan senjata. Dilansir dari i24 News, serangan tersebut diluncurkan pasukan Hamas pada 7 Oktober silam ketika badai Al-Aqsa. Namun roket tersebut meleset 300 meter dari sasaran. Meski demikian, serangan roket itu menyebabkan area pangkalan militer Sdot Mika di Israel Tengah terbakar hebat. Api yang berkobar juga menyambar ke fasilitas penyimpanan rudal dan persenjataan sensitif lainnya. Citra satelit pun menunjukkan kebakaran hebat dipicu oleh tumbuh-tumbuhan kering. Diketahui sebelumnya, Israel tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan senjata nuklir di lokasi tersebut. Namun sejumlah sumber Israel menegaskan bahwa negara tersebut setidaknya memiliki sejumlah kecil senjata nuklir. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berupaya mengincar warga Arab miskin yang tidak memiliki pekerjaan untuk menjadi tentara. Keputusan tersebut kemudian banyak disangkutkan dengan dugaan kurangnya tentara dalam melawan Hamas di Gaza. Hal itu diungkapkan oleh anggota Knesset Arab Israel Hanin Zoabi. Menurutnya, Israel bersusah payah meyakinkan orang-orang miskin dan tidak memiliki pekerjaan di negaranya sebagai tentaranya.
Namun menurutnya perekrutan di tubuh militer Israel itu memiliki motif politik dan tidak ada sangkut pautnya dengan kekurangan pasukan di Gaza. Perekrutan warga Arab di Israel justru diduga berniat untuk memecah belah warga Arab di Israel. Dilansir dari majalah.com pada Selasa 5 Desember, Zoabi juga menyebut bahwa 90% orang Arab di Israel telah bergabung menjadi tentaranya. Namun mereka tidak memiliki kesejahteraan yang setara dengan tentara Israel. Ia menduga hal itu karena Israel hanya menginginkan perpecahan di pemerintahan Arab. Warga Arab di Israel yang tergabung dalam suku Druze dijebak oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mereka diiming-imingi kesejahteraan agar mau bergabung menjadi tentara Israel. Namun setelah bergabung, nasib suku Druze tetap menderita dan miskin. Hal itu diungkapkan oleh anggota Knesset Arab Israel Hanin Zoabi. Menurutnya Israel berusaha mengincar orang-orang Arab yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan di wilayah itu untuk menjadi tentara mereka. Mereka bahkan memberikan iming-iming kesejahteraan bagi suku Druze. Namun dilansir dari majalah.com pada Selasa 5 Desember, 90% warga Arab yang menjadi tentara Israel juga masih terjepit kemiskinan. Menurut Zoabi, Israel merekrut suku Druze ini bukan untuk menambah keamanan negara, melainkan hanya untuk memecah belah pemerintahan saja. Diketahui sebelumnya pemimpin Druze menandatangani perjanjian darah dengan Israel pada tahun 1956 yang mewajibkan komunitas tersebut untuk bergabung dengan IDF. Saat ini tercatat sudah lebih dari 60 tahun suku Druze menjalankan perjanjian ini dan menewaskan ratusan warganya untuk melindungi Israel. Meski mengalami kesulitan ekonomi, Israel tetap ngotot menyerang Hamas di Gaza. Bahkan pasukan Israel juga telah membangun saluran air sepanjang 1,6 km untuk membanjiri terowongan Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, pasukan Israel telah frustasi menyerang Hamas. Oleh karena itu, meski ekonomi Israel mulai menipis, mereka tetap berupaya semaksimal mungkin mengalahkan Hamas. Pasukan Israel juga tengah mempertimbangkan untuk menggerojokkan terowongan bawah tanah Hamas, di mana terowongan Hamas itu menjadi markas dan tempat persembunyian militan Palestina tersebut. Dikutip dari Wall Street Journal, pasukan Zionis telah membuat sistem pompa besar untuk mengalirkan air ke terowongan yang jumlahnya ribuan tersebut. Media itu mengutip dari pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya, bahwa cara tersebut bisa menghancurkan dan mengusir pejuang dari perlindungan. Dalam laporan itu menyebutkan bahwa IDF telah membuat pompa air laut sepanjang sekitar 1,6 km di utara kamp pengungsi Al-Sati sejak pertengahan November. Perpecahan di internal Israel rupanya semakin besar. Bahkan Kepala Divisi yang menangani perizinan senjata api di Kementerian Keamanan Nasional Pendudukan Israel, Yisrael Avisar, kini juga mengundurkan diri. Ia memberontak karena tidak sepakat dengan kebijakan Menteri Itamar Ben-Gvir yang membagikan senjata kepada warga sipil. Dilansir dari Morocco World News, Avisar mengajukan pengunduran dirinya pada Senin 4 Desember 2023 kemarin. Sebelum mengundurkan diri, Avisar sempat mengecam kebijakan Ben-Gvir selama sidang di Knesset. Menurutnya permintaan Ben-Gvir agar kantornya mengeluarkan izin senjata kepada warga Israel yang tidak menerima pelatihan senjata api merupakan tindakan keliru. Terlebih beberapa izin juga dikeluarkan atas permintaan Ben-Gvir untuk pemukim tanpa kewenangan hukum untuk melakukannya. Diketahui Ben-Gvir memang telah mengumumkan sejak November lalu bahwa pasukan pendudukan Israel mulai mempersenjatai warga di tengah berlanjutnya agresi Israel. Kini setelah mengetahui Avisar mengundurkan diri akibat kebijakannya, Ben-Gvir justru melontarkan kritikan pedas, di mana menurutnya distribusi senjata kepada warga Israel jelas dan berkelanjutan. Ia juga menyebut bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kriteria yang spesifik dan berkelanjutan atas perang dengan pasukan pembela Palestina. Pasukan pertahanan Israel semakin terpojok saat perang di Gaza. Bahkan IDF kini kembali kehilangan 5 kendaraan tempurnya akibat serangan dari Brigade Al-Quds. Dilansir dari Pars Today, serangan dari Al-Quds itu diluncurkan pada Selasa 4 Desember 2023 di beberapa wilayah di Gaza, di antaranya di wilayah Beit Lahia, Al-Fallujah, dan juga Jabalia.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Brigada Al-Quds Sayap Jihad Islam Palestina. Pasalnya mereka menghancurkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personel, dan 1 bulldozer Israel menggunakan rudal panggul. Selain itu, Brigada Al-Quds menambahkan bahwa pasukan kelompok ini menyerang lokasi berkumpulnya pasukan rezim Zionis, tepatnya di wilayah Hujr al-Dil dengan menggunakan rudal Badr 1. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan Hizbullah kembali murka atas serangan Israel ke wilayah Gaza. Selama 3 hari berturut-turut, pasukan dari Lebanon tersebut meluncurkan serangan membabi buta ke posisi Israel di perbatasan. Akibatnya sejumlah tentara Israel dilaporkan sekarat. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dalam sebuah pernyataan. Pasalnya serangan yang menargetkan situs militer Israel itu diluncurkan sejak gencatan senjata berakhir, tepatnya pada Jumat 1 Desember 2023. Dalam rentetan serangan yang diluncurkan selama 3 hari itu, Hizbullah juga sempat membombardir kumpulan tentara pendudukan. Saat kumpul di timur Misgaf Am, para tentara tersebut dihajar menggunakan peluru kendali. Kumpulan tentara Israel di hutan Stula dan juga lokasi Al-Raheb juga turut menjadi sasaran empuk Hizbullah, termasuk pula situs militer Waisa Al-Alam, kawasan peternakan Seba, dan situs Al-Baghdadi. Hizbullah mengklaim serangan selama 3 hari berturut-turut itu merupakan wujud dukungannya terhadap rakyat Palestina. Sejumlah pasukan Israel terjangkit wabah penyakit berbahaya saat perang melawan Hamas di Gaza. Kondisi para tentara pun dilaporkan lemah hingga harus dievakuasi dari medan perang. Dilansir dari Roya News, sejak awal agresi di jalur Gaza, warga Israel menyumbangkan makanan kepada para tentara. Namun kondisi penyimpanan dan sanitasi yang buruk membuat sejumlah makanan terjangkit bakteri Shigella. Setelah mengkonsumsi makanan itu pun, para tentara menjadi drop. Mereka mengalami peradangan pada dinding saluran pencernaan hingga demam tinggi. Menurut Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum Asuta di Asdod, penyakit yang menjangkit para tentara Israel itu sangat serius. Bahkan penyakit tersebut juga mudah menular melalui individu ataupun makanan. Bahkan saat ini diare juga telah menyebar di kalangan tentara di selatan, di mana lokasi tersebut menjadi tempat kumpul pasukan pendudukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.